Hello everyone, I am Anissa Nandarini with NPM 244110121. On this session, I will present material on analyzing consumer markets and business markets. This material is important because it helps us understand how buyer behavior is shaped both by individuals and organizations. So companies can develop more targeted marketing strategies. Pertama, kita bahas dulu tentang pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Contohnya, kita membeli pakaian, makanan, atau smartphone. Itu semua termasuk aktivitas dalam pasar konsumen. Perusahaan perlu memahami apa yang memotivasi konsumen agar bisa menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Model perilaku konsumen. Perilaku konsumen dijelaskan melalui model stimulus dan respons. Artinya, ada rangsangan dari luar seperti produk, harga, promosi, dan tempat yang masuk ke dalam apa yang disebut kotak hitam konsumen, yaitu proses berpikir dan karakteristik pribadi konsumen. Dari situ muncullah respon berupa keputusan pembelian, memilih merek apa, membeli di mana, kapan, dan berapa banyak. Faktor yang mempengaruhi konsumen. Perilaku konsumen tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor budaya, seperti nilai dan kebiasaan masyarakat. Kedua, faktor sosial, seperti pengaruh teman atau keluarga. Yang ketiga ada faktor pribadi, seperti umur, pekerjaan, atau gaya hidup. Dan keempat, faktor psikologis, seperti motivasi, persepsi, dan keyakinan terhadap suatu merek. Proses keputusan pembelian konsumen. Proses pembelian konsumen biasanya melalui 5 tahap, mulai dari pengenalan kebutuhan, kemudian mencari informasi, mengevaluasi alternatif, memutuskan untuk membeli, dan terakhir, mengevaluasi hasil pembelian. Contohnya, ketika kita ingin membeli laptop, kita akan sadar butuh laptop baru, mencari merek yang bagus, membandingkan spesifikasi dan harga, memutuskan untuk membeli, lalu setelah digunakan kita menilai apakah puas atau tidak. Selanjutnya, apa itu pasar bisnis? Selanjutnya kita masuk ke pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari organisasi atau perusahaan yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam proses produksi, untuk dijual kembali, atau untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Contohnya, perusahaan manufaktur membeli mesin atau bahan baku untuk membuat produk baru. Ciri-ciri pasar bisnis. Pasar bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dari pasar konsumen. Jumlah pembelinya lebih sedikit, tetapi volume pembeliannya jauh lebih besar. Hubungan antara penjual dan pembeli biasanya lebih dekat dan jangka panjang. Proses pengambilan keputusannya juga lebih rasional dan melibatkan lebih banyak orang. Tidak hanya satu individu seperti di pasar konsumen. Faktor yang mempengaruhi pembelian bisnis. Keputusan pembelian dalam pasar bisnis dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Pertama, faktor lingkungan, seperti kondisi ekonomi dan teknologi. Kedua, faktor organisasi, yaitu kebijakan dan struktur perusahaan. Ketiga, faktor interpersonal, yaitu hubungan antara anggota tim pembelian. Dan keempat, faktor individu, seperti usia,
kepribadian, dan posisi seseorang dalam organisasi. Selanjutnya, implikasi untuk strategi pemasaran. Dari perbedaan ini, strategi pemasarannya pun harus disesuaikan. Untuk pasar konsumen, penting membangun brand image, menggunakan iklan massal, dan memahami emosi pembeli. Sedangkan untuk pasar bisnis, kuncinya adalah membangun hubungan jangka panjang, memberikan nilai tambah, dan melayani dengan profesionalisme tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis pasar konsumen dan pasar bisnis adalah hal penting dalam manajemen pemasaran. Dengan memahami faktor dan proses yang mempengaruhi pembeli, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, baik untuk individu maupun organisasi. Pemahaman ini juga membantu dalam menciptakan nilai yang relevan dan berkelanjutan bagi pelanggan. Thank you and see you guys.